kami dari kelompok 5 jurusan Teknik Informatika STIMIK DCI Tasikmalaya yang beranggotakan 5 orang. Nah, yang pertama yaitu saya Siti Saadah dengan NIM 119121, yang kedua yaitu Sipa Salsabila dengan NIM 119111. Oke, yang ketiga yaitu Ila Kesumawati Novanto dengan NIM 11936. Yang keempat yaitu Pajrin Paujiah dengan NIM 11937, dan yang terakhir yaitu Ermila Febriani dengan NIM 11990. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan dengan prolog. Yang selanjutnya yaitu pembahasan materi. Materi di sini ada 6. Yang pertama yaitu pengertian prolog. Yang kedua, cara unduh dan instalasi tools. Yang ketiga, pengenalan lingkungan kerja tools. Yang keempat, deskripsi persoalan kasus. Dan yang terakhir yaitu penerapan kasus dengan tools. Di sini ada pengertian bahasa prolog. Apa itu bahasa prolog? Bahasa prolog adalah bahasa pemrograman yang menggunakan pemrograman logika untuk komputasi. Langsung saja, materi selanjutnya yaitu tentang cara unduh dan instalasi tool SWI Prolog oleh Ermila Febriani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengunduhan dan penginstalan aplikasi SWI Prolog. Yang pertama, kunjungi dulu website www.swi_prolog.org. Kemudian pilih menu download, lalu klik SWI_prolog, lalu pilih stable release. Nah, di sini ada banyak pilihan untuk penginstalan aplikasi SWI Prolog. Di sini kita memilih yang versi 8.4.1/1 untuk Microsoft Windows 64-bit. Lalu klik I understand, lalu klik download. Di sini kita menyimpannya di data D, random saja. Langsung save. Tunggu sampai aplikasi SWI Prolog terdownload. Nah, aplikasi sudah terdownload. Nah, di sini aplikasi SWI Prolognya sudah terunduh. Kemudian kita akan melanjutkan untuk menginstal. Klik yes. Yes. Lalu klik next. I agree. Untuk create swipe desktop iconnya di checklist. Lalu next. Untuk penyimpanannya kita menyimpannya di PC, terus di data D. Klik OK, lalu next, kemudian next, lalu install. Tunggu sampai aplikasinya terinstall. Klik finish. Aplikasi sudah terinstall dan aplikasi sudah siap digunakan. Selanjutnya yaitu materi ketiga tentang pengenalan lingkungan kerja tools yang akan disampaikan oleh Ila Kesumawati Novanto. Di
Di sini saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya. Setelah kita mengetahui bagaimana cara untuk penginstalasian aplikasi SWI Prolog, di sini saya akan menjelaskan beberapa menu yang terdapat pada aplikasi tersebut. Di antaranya ada menu file, ada menu edit, ada menu setting, menu run, menu debug, dan menu help. Nah, untuk yang pertama di sini ada menu file. Nah, untuk menu file di sini ada beberapa tools, di antaranya menu console. Nah, untuk menu console di sini digunakan untuk membuat file sumber. Nah, lanjut ada menu edit atau tools edit pada menu file. Nah, untuk tools edit ini digunakan untuk mengedit file Prolog. Lalu ada tools new. Nah, untuk tools new ini digunakan untuk membuat file baru. Lalu ada reload modified files. Nah, untuk tools yang satu ini digunakan untuk memuat ulang semua sumber yang sudah dimodifikasi pada aplikasi tersebut. Lalu ada navigator. Nah, untuk navigator di sini digunakan untuk membuka tampilan seperti penjelajah di file Prolog dan predikat yang dikandungnya. Lalu yang terakhir, tools pada file ini ada tools exit. Nah, untuk tools exit ini digunakan untuk kita sebagai pengguna ketika kita mau keluar dari Prolog tersebut. Nah, lanjut menu kedua di sini ada menu edit. Untuk menu edit di sini ada dua tools. Yang pertama ada copy dan paste. Nah, untuk menu edit di sini digunakan untuk menyalin suatu objek dan memunculkan suatu objek dari objek berbagai file. Nah, lanjut ada menu setting. Nah, untuk menu setting di sini ada 3 tools, di antaranya ada font, ada user init file, dan GUI preference. Nah, untuk ketiga tools ini, yang pertama ada tools font. Untuk tools font di sini digunakan untuk mengubah font konsol pada aplikasi SWI Prolog. Lalu di sini ada user init file. Nah, untuk user init file ini digunakan untuk mengedit file personalisasi pengguna. Dan yang ketiga, yang terakhir ada GUI preference. Nah, untuk tools ini digunakan untuk mengatur dari suatu Prolog itu sendiri. Lalu ada aplikasi run. Nah, untuk aplikasi run atau menu run pada aplikasi SWI Prolog di sini ada 2 tools, di antaranya ada interrupt dan ada new tip. Nah, untuk interruptnya itu sendiri kita gunakan untuk menghentikan proses Prolog yang sedang berjalan. Dan untuk new tip-nya digunakan untuk menciptakan jendela interaksi baru yang berjalan secara terpisah. Nah, lalu ada debug. Nah, untuk debug di sini ada beberapa tools seperti yang kalian lihat, ada edit spy points, ada edit exception, ada thread monitor, dan yang lain-lain. Nah, untuk debug ini sendiri digunakan untuk memperbaiki kesalahan pada suatu pemrograman yang dilakukan pada aplikasi SWI Prolog. Dan yang terakhir ada menu help. Nah, untuk menu help ini sendiri ada banyak banget beberapa tools yang nantinya akan membantu kita memecahkan masalah atau membantu penyelesaian masalah pada saat penggunaan aplikasi Prolog pada aplikasi SWI Prolog. Mungkin sekian pemaparan atau penjelasan dari beberapa menu tools pada aplikasi SWI Prolog. Saya cukupkan sekian. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan keempat tentang deskripsi persoalan kasus yang akan disampaikan oleh Fajrin Paujiah. Di sini kami akan mengambil contoh kasus menu bangun datar, di mana menu tersebut berisi lingkaran, segitiga, belah ketupat, trapesium, persegi, dan persegi panjang. Ketika mendapat sebuah masalah dalam mencari nilai luas dan keliling dari sebuah bangun datar, maka dapat digunakan solusi dengan program menu bangun datar dengan bahasa Prolog dan logika sebagai berikut. Di mana jika kita memasukkan pilihan, maka periksa pil. Pil ini adalah pilihan. Untuk pilihan pertama atau ke-1 akan memeriksa lingkaran. Jika kita memasukkan pilihan 2, maka kita akan periksa segitiga. Jika kita memasukkan pilihan ketiga, kita akan periksa belah ketupat. Jika kita memasukkan pilihan keempat, kita akan periksa trapesium. Kemudian, jika kita masukkan pilihan kelima, kita akan periksa persegi. Dan jika kita memasukkan pilihan keenam, kita akan periksa persegi panjang. Untuk rules pertama, jika
kita memilih pilihan pertama, maka kita akan mengeksekusi lingkaran, di mana lingkaran ini akan menghasilkan variabel jari-jari dan P. Untuk rules yang kedua, jika kita memilih pilihan kedua, maka akan mengeksekusi segitiga, di mana segitiga ini akan menghasilkan variabel alas A, tinggi T, sisi 1X, sisi 2Y, sisi 3Z. Untuk rules ketiga, jika kita memilih pilihan ketiga, maka akan mengeksekusi belah ketupat, di mana belah ketupat ini akan menghasilkan variabel A atau alas, tinggi, dan sisi atau S. Jika rule keempat, jika memilih pilihan keempat, kita akan mengeksekusi trapesium, di mana trapesium ini akan menghasilkan variabel sumbu AB, sumbu BC, sumbu CD, dan sumbu DA. Untuk rules kelima, jika kita memilih pilihan kelima, maka kita akan mengeksekusi persegi, di mana persegi ini akan menghasilkan variabel sisi atau S. Untuk rules ke-6, jika kita memilih pilihan ke-6, maka akan mengeksekusi persegi panjang, di mana persegi panjang ini akan menghasilkan variabel panjang atau P, lebar atau L. Oke, pembahasan materi selanjutnya yaitu penerapan kasus dengan tools yang akan disampaikan oleh Sipa Salsabila. Selanjutnya, penyelesaian kasus atau penerapan kasus dengan menggunakan tools, yaitu SWI Prolog. Sebelumnya, di sini terdapat deskripsi persoalan kasus yang nantinya akan kita eksekusi pada SWI Prolog. Ketika mendapatkan sebuah masalah dalam mencari nilai luas dan keliling dari sebuah bangun datar lingkaran seperti di bawah ini, maka tentukan luas lingkaran dan keliling lingkaran. Di sini penyelesaiannya masih manual, di mana luasnya itu bernilai 154 cm persegi dan keliling lingkarannya itu 44 cm. Kemudian selanjutnya terdapat bangun datar segitiga yang nantinya akan kita eksekusi menggunakan tools SWI Prolog. Selanjutnya ada bangun datar belah ketupat, kemudian terdapat trapesium, ada persegi, dan yang terakhir persegi panjang. Ini merupakan bangun datar yang akan kita eksekusi pada bahasa SWI Prolog. Selanjutnya di sini kami telah memiliki sintak dari program menu bangun datar, di mana program ini dimulai dari start. Start di sini merupakan nama yang mewakili dari keseluruhan program yang ada di sini, yang nantinya akan dipanggil pada consult di SWI Prolog. Kemudian selanjutnya di sini kami menambahkan identitas dari kelompok kami. Kemudian selanjutnya menu bangun datar. Ini nantinya yang akan menjadi output yang akan ditampilkan pertama setelah dikonsult. Kemudian ketika nanti setelah dikonsult kita mengetikkan start, lalu akan muncul menu, kemudian kita nanti disuruh untuk memasukkan pilihan, dimana ketika kita memilih pilihan satu, maka akan di read pill. Pill di sini itu pilihannya di sini. Jika kita memilih pilihan sama dengan satu, maka yang pertama dieksekusi yaitu menu lingkaran, di mana menu lingkaran di sini akan menginputkan nilai jari-jari. Dan di sini sudah terdapat rumusnya, di mana luas itu
luas is nilai pi 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari. Dan keliling is 2 dikali nilai pi dikali jari-jari. Maka dan di sini nanti akan muncul hasilnya nilai dari luas lingkaran dan keliling lingkaran. Kemudian selanjutnya kita start lagi, kemudian lanjut ke pilihan sama dengan 2. Kemudian akan mengeksekusi segitiga, di mana pada menu bangun datar segitiga ini kita diharuskan untuk memasukkan nilai alas. Dan di sini nanti akan dibaca variabel A. Kemudian memasukkan nilai tinggi, dibaca variabel T. Kemudian memasukkan sisi 1, read X. Sisi 2, read Y. Kemudian sisi 3 dibaca Z. Di mana luas di sini, luas is atau luas adalah setengah dikali alas dikali tinggi, kemudian keliling adalah X ditambah Y ditambah Z. Dan nanti ini untuk hasilnya nilai luas segitiga dan keliling segitiga. Selanjutnya, jika kita memilih pilihan 3, maka yang akan dieksekusinya belah ketupat. Nah, di sini kita diharuskan memasukkan nilai diameter 1, read D1, diameter 2, read D2, kemudian masukkan nilai sisi, read S. Di mana untuk luas rumusnya yaitu 0,5 dikali D1 dikali D2. Untuk kelilingnya adalah 4 dikali sisi. Kemudian untuk outputnya, ini hasilnya hasil nilai luas belah ketupat dan nilai keliling belah ketupat. Kemudian jika kita memilih pilihan 4, maka kita akan mengeksekusi bangun datar trapesium, di mana di sini kita harus memasukkan nilai jumlah sisi sejajar 1, dibaca P1, kemudian memasukkan nilai jumlah sisi sejajar 2, yang dibaca itu P2, kemudian masukkan nilai jarak tegak lurus, maka yang akan dibacanya itu variabel H. Kemudian memasukkan sumbu AB, BC, CD, AD, dan untuk rumus dari luas trapesium yaitu 0,5 dikali P1 ditambah P2 dikali H. Untuk rumus kelilingnya AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Kemudian nanti outputnya berupa nilai luas trapesium dan keliling trapesium. Selanjutnya untuk pilihan kelima yaitu persegi, kita diharuskan untuk memasukkan nilai sisi. Nanti akan dibaca variabel S, di mana untuk rumus luasnya itu yaitu sisi dikali sisi, dan untuk rumus kelilingnya itu 4 dikali sisi. Nanti outputnya sama juga nilai luas dan keliling dari persegi. Kemudian yang terakhir, jika kita memilih pilihan 6, maka akan mengeksekusi persegi panjang, di mana kita harus memasukkan nilai input, yaitu berupa panjang, nanti akan dibaca, yang dibacanya yaitu variabel P. Kemudian untuk nilai lebar, yang dibacanya itu variabel L, dan untuk luasnya yaitu panjang dikali lebar, dan untuk kelilingnya 2 dikali P ditambah L. Dan outputnya pun sama, nilai luas persegi dan nilai keliling dari persegi. Kemudian untuk mengakhiri program, di sini ditulis titik. Nah, untuk sintak dari program menu bangun datar menggunakan SWI Prolog seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan menjalankannya. Kita ke menu file, kemudian console, lalu kita cari program yang tadi, bangundatar.pl, nama dari programnya, kemudian open. Nah, kita sudah masuk ke program bangun datar. Selanjutnya kita klikkan start, kemudian diakhiri dengan titik, enter. Nah, lalu akan muncul tampilan menunya. Sekarang kita akan mengeksekusi lingkaran, berarti kita harus memasukkan pilihan 1, kemudian titik, enter. Nah, di sini kita harus memasukkan nilai jari-jari
Sebelumnya nilai jari-jari itu nilainya 7 ya dari deskripsi persoalan kasus, kemudian diakhiri dengan titik, enter. Nah, maka nilai luas lingkarannya itu 153,86 dan nilai keliling lingkarannya itu 43,96. Karena bahasa prolog merupakan bahasa komputasi, maka hasil dari nilainya pasti akan sangat akurat. Jika kita menggunakan manual, maka ini bisa saja dibulatkan. Kemudian selanjutnya masuk pada persoalan bangun datar yang kedua, yaitu segitiga. Kita masukkan nilai alas, di mana nilai alas dari deskripsi persoalan kasus sebelumnya yaitu 4 cm. Untuk nilai tingginya 3 cm. Untuk nilai sisi satunya 4 cm. Sisi 2-nya 5 cm dan sisi 3-nya 3 cm. Maka akan dihasilkan nilai luas segitiga yaitu 6 cm dan nilai keliling segitiganya 12. Kemudian selanjutnya kita beralih ke bangun datar yang ketiga, yaitu belah ketupat. Kita harus memasukkan nilai diameter 1, di mana pada deskripsi persoalan sebelumnya kita telah diketahui nilai diameternya itu 12, nilai diameter 2-nya itu 16, kemudian nilai sisinya itu 10 cm. Nah, didapatlah nilai luas belah ketupat 96 cm dan nilai keliling belah ketupatnya itu 40. Kemudian selanjutnya pada bangun datar trapesium. Masukkan nilai jumlah sisi sejajar 1, di mana tadi telah diketahui sisi sejajar 1-nya itu 13, sisi sejajar 2-nya itu 8 cm. Masukkan nilai jarak tegak lurus, yaitu 4 cm. Kemudian masukkan sumbu AB, 8 ditambah 13 berarti 21, BC 8 ditambah 5 cm, karena di soal sebelumnya telah diketahui bahwa sisi sejajar itu A sama dengan 13, jumlah sisi sejajar 2 itu 8 cm, jumlah sisi sejajar yang ketiga atau C yaitu 5 cm, dan jumlah sisi sejajar yang keempat atau yang ke D yaitu 7. Maka di sini masukkan sumbu BC berarti B ditambah C, di mana B itu sisi sejajar kedua dan C itu sisi sejajar ketiga, berarti 8 ditambah 5, hasilnya itu 13. Kemudian CD, C itu tadi nilainya 5 dan D itu 7, berarti hasilnya 12. Sumbu AD, A itu 13 dan D itu 7, maka hasilnya itu 20. Maka hasilnya seperti ini. Nilai luas trapesiumnya. Selanjutnya pada menu bangun datar persegi, kita masukkan pilihan 5, diakhiri dengan titik, kemudian enter. Lalu kita masukkan nilai sisi, di mana tadi nilai sisinya itu 5 cm. Nah, didapat nilai luas perseginya itu 20 dan kelilingnya itu luas perseginya itu 25 dan kelilingnya itu 20. Kemudian yang terakhir persegi panjang. Masukkan nilai panjang yaitu 8 cm, kemudian lebarnya itu 5 cm. Nah, dan ini hasil dari nilai luas perseginya itu persegi panjang ya, 40 cm, dan nilai keliling persegi panjang itu 21 cm. Maka di sini true, berarti program yang telah kita jalankan atau yang telah dieksekusi ini benar hasilnya. Oke, ini untuk eksekusi kasus dengan menggunakan bahasa prolog. Selanjutnya, di sini sedikit menjelaskan mengenai logika pada program menu bangun datar. Sudah dijelaskan tadi bahwa start merupakan nama variabel yang mewakili keseluruhan program yang ada, yang akan dipanggil pada konsol SW Prolog dengan menuliskan start.
Kemudian terdapat read untuk menampilkan inputan pada variabel yang diberikan dalam tanda kurung. Kemudian ada write untuk mencetak variabel string yang diapit dengan petik tunggal. Kemudian ada NL, di mana NL ini untuk pindah menuju baris yang baru atau biasa disebut new line. Kemudian terdapat nilai P dikali R itu merupakan rumus untuk menghitung luas lingkaran. Selanjutnya, di sini terdapat pil sama dengan 1, di mana pil itu pilihan sama dengan 1, kemudian koma, new line. Ini untuk membuka tiap menu pada program yang kita tuju. Program yang kita tuju itu yang tadi, di mana ketika pil sama dengan 1 itu masuk ke menu program lingkaran, dan seterusnya. Dan pada akhir program ditandai dengan titik. Sekian pemaparan dari kelompok kami, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.